Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini pertanyaannya adalah bahayakah vaksin Cina? Ya, karena beredar viral ya di berbagai WhatsApp group. Di situ terkait dengan judul videonya adalah potensi bahaya vaksin. Akan tetapi komentar yang ada adalah ini bahaya. Please jangan disuntikkan kepada keluarga kita, seperti itu kira-kira pesannya. Nah, saya tidak mengerti mengapa ini bisa berubah seperti itu. Ini potensi, bukan vonis bahwa vaksin ini berbahaya. Kenapa? Karena kita sekarang lagi di tengah-tengah uji klinis, gitu kan. Jadi kita tidak tahu apakah ini bahaya atau tidak. Jadi itu yang perlu kita klarifikasi di situ. Nah, di sini ada konsep yang ingin saya bagi terkait dengan ADE. Apa itu antibody dependent enhancement? Pengertian dari ADE ini, antibody dependent enhancement, dari para ilmuwan arus utama. Jadi saya akan sitir ini pendapat dari beberapa ilmuwan ya, seperti Kiko Iwasaki dari Yale University. Dia seorang immunologist. Sebenarnya apa itu ADE gitu ya? ADE itu adalah antibody dependent enhancement gitu. Nah, sebenarnya para ilmuwan tadi itu sangat berhati-hati dalam mengatakan apakah vaksin COVID-19 ini akan aman dan efektif. Itu sebabnya kita melakukan uji klinis. Apa sih yang mereka khawatirkan itu? Yang mereka khawatirkan adalah ini. Jadi kalau kita review sedikit mengenai imunologi dari SARS-CoV-2, ini bagus. Karena COVID ini kita semua jadi belajar PCR, tapi kali ini kita mau belajar mengenai imunologi. Jadi anggap ini adalah virus ya, virus COVID-19. Nah, di sini adalah protein spike-nya. Dan ini adalah contohnya adalah bola dari si virusnya, dan di dalamnya tentu ada materi genetik. Nah, ini adalah sel manusia, ya, dan ini adalah reseptor AC2. Nah, di mana AC2 ini? Ya, ini dia bisa mengenali, bisa cocok nih, bisa melekat. Kalau misalnya mendekat, nah bisa nempel di sini. Oke? Jadi intinya dalam pembuatan vaksin, harapannya adalah apa? Harapannya kita akan memicu antibodi. Jadi si virus, contohnya dari Sinovac ya, yang dari Cina itu, ini adalah whole virus ya, utuh seperti ini, tapi virus ini dinonaktifkan, diinaktivasi. Caranya bagaimana? Setelah mereka memperbanyak virus ini, diberikan zat kimia sehingga materi genetik di dalam virus ini sudah rusak. Oke, sudah rusak. Nah, maka kalaupun misalnya nanti dia bisa masuk ke dalam sel, bisa mengikat, dia tidak akan bisa bereplikasi dalamnya karena materi genetika sudah rusak. Akan tetapi, walaupun materi genetika rusak, di luar sini spike-nya masih utuh sehingga bisa memicu terbentuknya antibodi. Nah, karena dia bisa memicu antibodi, datang nih banyak antibodi kan. Nah, ini sudah terbukti dari uji klinis fase 1 dan fase 2. Ternyata apa? Antibodi terbentuk. Nah, misalnya kalau antibodi kan seperti huruf ini ya, huruf Y gitu. Nah, tapi karena saya kekurangan huruf Y, cuma ada 2 di sini. Anggap saja semua ini adalah huruf Y. Semua ini adalah antibodi. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika antibodi ini berusaha terbentuk karena setelah vaksinasi, kan antibodi terbentuk nih. Dia akan segera memblok. Memblok kan? Memblok. Sehingga ketika dia diblok, lihat nih. Ini si spike tidak lagi bisa berikatan dengan ini karena sudah diblok gitu kan. Nah, misalnya ada nempel di sini nih. Nah, oke. Gimana dia bisa menempel ke AC2 ini kan nggak bisa gitu kan, dia tidak lagi bisa, gagal dia. Nah, oke. Nah, idealnya memang seperti itu. Jadi harus ada terjadi banyak sekali antibodi. Nah, cuma memang bagaimana ADE itu bisa terjadi? ADE bisa terjadi yang sudah disepakati ya, disepakati oleh para ilmuwan, terutama dari ahli imunologist, adalah 2 hal. Pertama, antibodi yang terbentuk tidak banyak. Jadi harusnya dia bisa dikerubutin kan. Nah, ini bisa antibodi ini semua akan segera memblok nih. Nah, harus banyak. Oke. Tapi kalau misalnya yang tidak banyak yang bisa memblok, cuma sedikit. Cuma 1 aja. Nih, cuma 1 aja yang bisa memblok. Oke? Artinya apa? Ketika dia hanya 1, katakan hanya di sini saja ya, spike-nya. Yang ini kan masih tidak terblok. Apa yang terjadi? Ini dia masih bisa masuk ke dalam, ini bisa menghantarkan virus ini untuk bisa masuk ke dalam sel yang ada AC2-nya. Oke? Karena apa? Karena antibodi yang terbentuk cuma sedikit. Nah, gitu. Itu cuma 1. Ya, itu 1. Yang kedua, kalau misalnya yang terjadi adalah karena ini virus inaktivasi, maka yang terjadi ini ya. Nah, ini ada antibodi, ini kan
ada juga permukaan yang lain nih, selain spike ada protein yang lain ya, nukleokapsid misalnya. Nah, nukleokapsid akan memicu antibodi juga. Antibodi yang ini misalnya, warnanya ini. Nah, dia blok sini, katakan terbentuk, ya kan? Antibodinya warna biru. Nah, tapi antibodi warna yang biru ini, gitu kan, yang mengenali nukleokapsid ini, tentu tidak bisa memblok si virus. Jadi meskipun di sini ada antibodi, tetap saja tidak berefek, gitu kan? Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, tapi mekanisme ADE sebenarnya ya. Jadi kalau tadi kan apa? Kalau misalnya antibodinya kurang. Terus yang kedua, antibodi yang terbentuk bukan yang tertargetkan pada yang spike. Oke. Bagaimana sih kok bisa membuat disebut dengan ADE atau antibody dependent enhancement? Enhancement itu apa? Membuat penyakitnya menjadi lebih buruk. Yaitu apa? Ketika misalnya antibodi sudah terbentuk, alih-alih dia bisa memblok, tapi malah membuat COVID-19-nya gejalanya malah makin berat. Nah, kenapa? Karena, saya mau kenalan dulu nih sama sel kita, sel baru yang mungkin jarang kita bahas. Ya, sel ini namanya macrophage. Ya, macrophage ada juga neutrophil, ada juga natural killer cells. Semua sel ini masuk ke golongan apa yang disebut dengan imunitas bawaan. Jadi imunitas itu ada dua. Imunitas adaptif dan imunitas bawaan. Yang adaptif itu yang lebih keren, yang nanti membentuk antibodi, yang dia membuat toxic T cell, itu yang Kopassusnya lah gitu. Nah, kalau ini adalah dia bukan Kopassus, tentara biasa reguler gitu kan. Nah, tapi tetap penting. Nah, sel ini macrophage, neutrophil, dia punya di permukaan selnya ini adalah apa yang disebut dengan Fc gamma receptor. Nah, itu. Jadi apa itu Fc gamma? Nah, apa itu Fc gamma? Fc gamma adalah ini. Jadi kalau misalnya katakan antibody ya, huruf Y gini kan. Area yang Y yang atas ini dia mengenali antigen. Oke. Sementara yang di bawahnya sini, yang di bawah ini ya, ini adalah yang konstan. Jadi kalau kita lihat protein ini variabel. Yang namanya variabel, jadi dia harus variabel karena dia harus mengenali antigen yang berbeda-beda. Jadi antibodi yang ini misalnya, ini kan beda. Kalau yang ini, antibodi ini dia mengenali yang nukleokapsid, yang daerah biru, ya kan? Kalau ini dia mengenali spike, oke? Nah, tapi sekali lagi anggap ini huruf Y ya, mohon maaf, anggap aja ini dia huruf Y. Tapi baik yang mengenali spike maupun yang mengenali nukleokapsid, dia punya dua-duanya area yang selalu sama, konstan. Fragmen konstan, makanya Fc, fragmen yang konstan selalu sama. Nah, fragmen yang konstan ini dia bisa dikenali oleh siapa? Oleh macrophage. Nah, ini macrophage kita. Jadi kalau misalnya ada yang lewat, dia akan begini, nempel. Oke? Dia bisa nempel. Nah, kalau misalnya ternyata yang terjadi adalah, misalnya nih ada virus gitu kan. Katakan ini ada spike gitu kan, ada spike di sini dan dikenali oleh antibody. Nah, cuma antibodinya dia nggak gitu banyak, harusnya kan banyak penuh gitu kan. Dia cuma sedikit. Yang terjadi adalah nanti yang ini dia membawa katakan di sini gitu ya. Nah, ini kan ada antibody nih, dikenali di sini kan. Nah, ini nanti akan justru mendorong ini si macrophage, dia mengenali ini, nempel ke sini. Apa yang terjadi? Nanti si ini akhirnya malah bisa masuk, si virus ini masuk ke dalam sel macrophage karena dia punya Fc gamma receptor. Nah, apa yang terjadi? Ketika si virus ini masuk ke dalam macrophage, maka yang terjadi adalah dia mungkin bisa bereplikasi di dalam macrophage ini. Oke. Nah, jadi intinya adalah salah satu dampak kalau misalnya antibodi yang terbentuk tidak optimal, jumlahnya sedikit, yang terjadi adalah dia nggak bisa memblok ini sehingga masih bisa menginfeksi, tapi juga dia bisa merusak sel imun kita. Nah, cuma ada hal yang kita belum ketahui mengenai COVID ini. Maksud saya begini. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, fenomena ADE ini terlihat di kasusnya MERS dan SARS, ya. Jadi saat ini belum ada bukti bahwa
ADE bisa terbentuk pada COVID-19. ADE juga terbentuk untuk demam berdarah, ya. Tapi saya tidak akan bahas ke arah sana. Tapi khusus untuk sepupuan nih, kan sepupuan nih antara SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dan juga SARS-CoV-1 penyebab SARS dan MERS-CoV penyebab MERS. Mereka kan sepupuan, mirip lah genomik mereka. Cuma memang sudah pernah didokumentasikan bahwa yang namanya ADE bisa terjadi. Jadi kalau kita bicara MERS, ternyata virus ini bisa juga masuk ke dalam makrofage. Nah, cuma apakah ini bisa juga digeneralisir ke COVID-19? Kita tidak tahu. Nah, cuma tentu sebagai ilmuwan mereka harus bersikap hati-hati. Nah, makanya apakah ini akan terjadi? Belum tentu terjadi. Jadi emang tidak tepat kalau ada narasi di grup WhatsApp bahwa virus inaktivasi ini berbahaya. Nah, bukti yang kedua, mengapa ADE ini juga kemungkinan tidak terjadi di COVID-19? Karena begini, kalau kita melihat SARS itu ada studi dengan menggunakan binatang, di mana binatang itu divaksinasi, ya, divaksinasi dengan virus yang diinaktivasi. Jadi SARS-CoV-1. Jadi ketika ambil SARS-CoV-1, sekarang dianggapnya SARS-CoV-1 ya, diinaktivasi, lalu diinjeksikan ke binatang. Nah, lalu setelah diinjeksikan ke binatang, terbentuklah antibodi, ya, Antibodinya macam-macam. Ada yang menghadapi spike, ada juga yang menghadapi nukleokapsid misalnya. Nah, apa yang mereka lihat? Ternyata setelah binatang ini tervaksinasi dan mereka telah terbentuk antibodi ini, yang terjadi adalah ketika mereka lalu ditantang nih virus beneran, ketika si binatang itu ditantang dengan virus beneran, ternyata binatang yang telah tervaksinasi oleh bibit vaksin tadi SARS-CoV-1, di parunya binatang terbentuk apa yang disebut dengan patologi. Ada kejadian patologis di situ. Parunya sudah mulai ada yang sebagian menjadi rusak. Nah, itu adalah salah satu dampak dari antibody dependent enhancement. Artinya apa? Jadi ketika si binatang sudah mulai membentuk antibody terhadap SARS-CoV-1, harusnya kan dia bisa proteksi dari virus SARS-CoV-1. Tapi yang terjadi adalah justru binatang ini malah mendapatkan penyakit yang lebih berat, gitu ya. Jadi itu terjadi di SARS-CoV-1, ya, penyebab SARS itu tahun 2023. Apakah ini fenomena terjadi pada COVID-19? Saat ini kita belum punya datanya. Maka itulah pentingnya kita melakukan uji klinis. Dan juga yang menariknya juga, tadi itu kan SARS-CoV-1 menggunakan vaksin yang inaktivasi kan. Nah, untuk yang COVID-19 kita juga punya data. Jadi orang tuh betul kan, kalau dia menggunakan virus inaktivasi, kan virus inaktivasi ini kan nanti antibodi yang terbentuk tidak semuanya terhadap terhadap spike, ya. Bisa juga nanti yang terbentuk antibodi terhadap nukleokapsid misalnya, terhadap N gitu kan. Nah, ini kan berarti modusnya sama seperti waktu pembuatan vaksin yang terhadap SARS-CoV-1. Kita ada data sekarang bahwa ternyata binatang yang divaksinasi dengan yang ada dari Sinovac, yang dari Cina, mereka gunakan model monyet, ya, monyet kan mirip dengan manusia. Mereka vaksinasi itu monyet, lalu mereka lihat, terbentuk antibodi, dan mereka bisa mengukur juga antibodinya yang terbentuk jumlahnya banyak dan bisa memblok. Jadi mereka sudah bisa ukur, mereka fokus kepada antibodi ini yang terhadap spike ini, dan mereka bisa lihat bahwa jumlahnya banyak dan bisa memblok. Lalu mereka tantang monyet yang telah tervaksinasi ini dengan virus beneran. Mereka hirup sekitar 1 juta partikel virus, lalu apa yang dilihat? Di parunya bersih. Tidak ada bukti adanya kerusakan karena ADE. Jadi itu yang membuat minimal dari uji praklinis, dari uji binatang, kita ketahui bahwa mudah-mudahan vaksin dengan menggunakan Sinovac ini, ya, dan sama inaktivasi juga tidak menimbulkan ADE. Tapi tentu saja tidak cuma Sinovac, kita lihat juga dari beberapa platform, dari Oxford AstraZeneca menggunakan adenovirus based platform, dan juga dari Moderna yang menggunakan RNA based vaksin. So far tidak melihat bukti terjadinya ADE pada hewan coba yang telah mereka vaksinasi. Nah, saya adalah pakar biologi molekuler independen.
Saya tidak dibayar oleh pengembang vaksin, hobi aja ya untuk berbagi ilmu. Kita ingin mengingatkan ke semua pihak bahwa kita tidak boleh buru-buru untuk meroll out memvaksinasi sebelum uji klinis ini membuktikan beberapa hal. Hal ini seperti yang Sir Richard Peto bersama koleganya dalam tulisan mereka di Lancet. Yaitu apa? Kita harus memastikan vaksin terhadap COVID-19 ini betul-betul efektif. Kita tidak ingin punya vaksin yang jelek. Artinya apa? Efikasinya cuma sekitar 20 atau 30%. Kita ingin vaksin yang minimal adalah 50% efektif. Apa itu artinya? Jadi kalau kita ketahui dalam uji klinis vaksin, ada kelompok placebo dan kelompok vaksin. Nah, kejadian COVID pada kelompok yang placebo, katakan sekitar ada 100 orang, yang di kelompok vaksin tidak boleh lebih dari 50. Nah, lihat nih perbandingannya. Kalau placebo sekitar 100, kalau di vaksin 50. Syukur bisa lebih sedikit lagi. Ya, syukur bisa lebih sedikit lagi. Tapi kalau ternyata kelompok yang divaksin ternyata ada sekitar berapa? Ada sekitar 80 atau malah ada sekitar 70. Ini kurang bagus. Ya, ini kurang bagus. Maka tidak heran kalau dalam sejarahnya pengembangan vaksin itu risikonya tinggi, risiko gagalnya tinggi. Maka ini penting untuk dipahami. Dan juga Sir Richard Peto mengatakan di samping harus membuktikan dia efektif, yang kedua kita harus melihat apakah ada efek jangka panjang, salah satunya apakah terjadi penyakit yang lebih berat, enhancement of disease, salah satunya dengan mungkin terjadinya ADE gitu ya. Sekali lagi, dari data praklinis dan dari data in vitro kita belum bisa melihat adanya ADE. Itu memang mungkin bagus, tetapi kemungkinan itu belum bisa kita eliminasi sama sekali. Maka kita harus menunggu sampai hasil uji klinis ini selesai. Dijadwalkan uji klinis ini kalau yang di Bio Farma Unpad sekitar bulan Juli 2021. Nah, itu akan kita melihat datanya. Hanya saja kita mungkin bisa melihat mengharap apakah ada interim analisis di bulan Januari nanti, gitu ya. Apakah kira-kira ada bocoran bagaimana ini kelompok yang divaksinasi dan kelompok yang diberikan placebo. Begitu yang biasa sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mohon sekali lagi tolong ketika kita melihat video dilihat sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan atau tanpa vaksin sebenarnya program 3T oleh pemerintah dan juga 3M oleh masyarakat tetap harus dilaksanakan. Kalau ada vaksin yang bagus, alhamdulillah, itu bagus. Tapi itu pun juga perlu waktu. Kalaupun nanti ada vaksin yang misalnya 70% efektif, itu pun tidak bisa diberikan serta-merta, karena harus dipikirkan bagaimana nanti prioritasnya, bagaimana transportnya. Jadi masih panjang. Jadi sekarang kita akan fokus ke program pemerintah yaitu 3T dan masyarakat yaitu 3M. Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu. Mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi banyak hal ini. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.